persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 24 Juni 2025, Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Disusun dan dibawakan oleh Frater Sani Tukan SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas. Tibalah waktunya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus diberi nama Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada ayahnya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu pun bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai hari ketika ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya memberi judul permenungan kita hari ini dengan judul Arti Sebuah Nama. Hari ini, Gereja Sejagat merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Hal menarik yang perlu kita renungkan dari bacaan Injil hari ini ialah bagaimana Lukas menampilkan pergumulan antara Zakaria dan Elisabet dalam berhadapan dengan orang-orang di sekitar mereka terkait soal pemberian nama bagi calon bayi yang ingin dilahirkan oleh Elisabet. Mengapa hal ini menarik untuk direnungkan? Yaitu bahwa saat Zakaria mendapatkan kabar dari malaikat Gabriel, orang-orang di sekitar Elisabet dan Zakaria berharap agar mereka mengikuti tradisi dalam memilih nama bagi sang calon bayi. Namun, Elisabet dengan tegas memilih nama seperti nama yang diberikan malaikat kepada Zakaria. Demi mendukung pendapat mereka yang berbeda dengan Elisabet, mereka kemudian meminta Zakaria menuliskan nama yang dia inginkan bagi putranya. Dan Zakaria akhirnya menuliskan itu, dan ia menulis nama seperti yang malaikat katakan kepadanya. Akhirnya Zakaria bisa kembali berbicara dengan penuh baik, dengan kebaikan seperti yang dijanjikan malaikat kepadanya. Tentunya orang mulai bertanya-tanya mengenai masa depan anak itu. Akhirnya diskusi mengenai nama itu berakhir hingga calon bayi itu diberi nama Yohanes, yang berarti Tuhan memberi rahmat. Sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, perihal nama, tentunya kedua orang tua kita mempunyai alasan masing-masing dalam memberi nama kepada kita sejak lahir. Kebanyakan dari kita mempunyai nama santo dan santa pelindung, nama nenek moyang, dan nama suku. Hal ini sudah menjadi kesempurnaan atau jalan tengah
di mana nama kita merupakan persatuan antara agama dan budaya, dengan harapan supaya nama Santo Santa Pelindung itu bisa menjadi teladan, spirit dan motivator bagi kita dalam menjalani hidup. Sedangkan nama nenek moyang menjadi alasan bagaimana kita bisa menghidupkan kembali nilai moral yang telah nenek moyang kita praktekkan selama hidup mereka. Menilik balik realitas kehidupan yang terjadi selama ini, justru kebanyakan dari antara kita melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh kedua orang tua kita. Kebanyakan dari kita tidak memahami arti dari nama kita masing-masing, bagaimana sejarahnya sehingga nama kita dihasilkan, dan bagaimana nama itu menjadi hidup tanpa hanya menjadi sebatas kata-kata di atas lembaran surat permandian atau di atas lembaran-lembaran ijazah. Justru sekarang banyak dari antara kita hanya mengizinkan orang lain memanggil kita dengan nama samaran, atau justru saat ini banyak dari antara kita yang menciptakan nama-nama yang menunjukkan identitas kita yang berpadu dua atau berperbari tiga, atau sebut saja ambivalen, bahkan sumpah mau melampaui nama dari hakikat Tuhan yang berdiri dari tiga pribadi. Sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis menjadi bukti bagi kita bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa dan harapan setiap orang yang percaya pada kasih dan penyelenggaraannya. Lebih daripada itu, kesetiaan Zakaria dan Elizabeth menjadi contoh bahwa berkat Tuhan akan senantiasa memelihara manusia, mencintai manusia, dan bahwa Dia akan menyelenggarakan atau menyediakan hasil buah yang berlimpah bagi umatnya. Berkat Tuhan hendaknya bukan sebatas harta kesalian pribadi, tetapi harus berdaya guna demi kebaikan dan keselamatan sesama. Akhirnya, kesadaran bahwa sesungguhnya setiap dari kita adalah pemberian atau hadiah istimewa Allah atas sebuah nama dari kedua orang tua kita, maka sudah selayaknya lah apabila kita tetap berusaha agar kita pun mau dan rela menjadi berkat bagi orang lain dengan meneladani kebaikan moral dari nama-nama pelindung kita masing-masing. Setidak-tidaknya kita bisa menjadi kebanggaan orang tua kita, sama seperti Yohanes yang telah menjadi kebanggaan Zakaria dan Elizabeth. Bahkan ia membanggakan Tuhan, Sang Pencipta yang hadir dalam kehidupannya. Selain daripada itu, nama sebagai arti sebagai pemberian hendaknya selalu memotivasi kita untuk selalu berbuat baik tanpa harus menodainya. Seperti kebanyakan orang bilang, supaya nama kita dikenang hanya dengan melalui satu cara, yaitu berbuat baik. Nah, pertanyaannya, mulai dari kapan? Ya, mulai dari detik ini. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.